Ya, assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya. Sudah sangat banyak ya, yang sangat viral, sangat banyak dikomentari dalam masa-masa belakangan ini. Ya bahkan sudah beberapa tahun ya, ada beberapa tahun ya dalam periode-periode ini, dalam periode tertentu di masa pemerintahan yang sekarang di Indonesia ada perdebatan-perdebatan yang sangat viral, perdebatan-perdebatan yang sangat mulai liar, saling menyalahkan, saling mengkafirkan terkait dengan ya perdebatan agama, perdebatan fikih, perdebatan syariat. Harus diingat bahwa fikih ya, syariat itu adalah produk manusia. Dari mana produk manusia? Teks tidak menjadi satu sumber fikih. Teks itu harus ditafsirkan dulu. Al-Quran dan hadis itu melalui satu proses penafsiran. Ya. Para ulama itu banyak berbeda pendapat satu sama lain. Banyak berbeda pendapat. Satu sama lain para alim ulama berbeda pendapat, berbeda pandangan. Mereka para alim ulama punya kepentingan. Mereka itu ada yang bekerja sama dengan rezim. Ya, dekat dengan rezim tertentu. Apakah kemudian mereka menjadi berbohong? No. Saya tidak mengatakan ada ulama tertentu karena dekat dengan rezim kemudian mengadakan kebohongan demi kedudukannya di dalam rezim. Tidak. Mereka punya strategi. Hampir tidak mungkin mereka itu murni 100% jujur. Pun tidak mungkin 100% berbohong. Mereka bernegosiasi dengan rezim. Ada yang mencoba untuk mengakomodasi rezim. Kita baca misalnya kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Sebetulnya ada terlihat negosiasi antara Al-Mawardi dengan rezim dinasti Abbasiyah ketika itu. Atau baca Al-Ghazali, ada negosiasi ya dalam tahafut Al-Falasifah itu ada negosiasi sebetulnya. Al-Ghazali itu sepertinya terlihat ya dia memiliki strategi politik lah. Ya, dia mau negosiasi. Kemudian menjadikan adanya satu kitab tahafut Al-Falasifah, Incoherence of Philosophers. Kesesatan, inkoherensi sebetulnya, bukan kesesatan. Tahafut itu inkoherensi, tidak koherennya para filosofa, para filosof. Yang kemudian dijawab oleh Ibnu Rushd, inkoherensi dari inkoherensi. Perdebatan-perdebatan itu bukan polemik, tapi dialektika. Mereka berdamai dalam dialektika itu. Mereka mungkin berhubungan dengan rezim, itulah politik. Karena dunia akademik dengan dunia politik tidak bisa dipisah satu sama lain. Ya. Mereka sama-sama berkontribusi, saling berkontribusi. Pemerintah butuh mereka. Rezim membutuhkan mereka. Mereka juga butuh dengan rezim. Kalau tidak, bisa-bisa habis. Itulah yang terjadi. Mereka bernegosiasi. Misalnya kita perhatikan ada dua paradigma, dua kelompok pendapat ya. Dua kelompok pendapat misalnya terkait ucapan selamat terhadap hari besar agama lain. Para ulama Al-Azhar menyepakati boleh memberikan selamat kepada agama lain dalam hari rayanya. Karena mereka melihat itu dari segi hablum minan nas, bukan dari segi akidah. Ummul Qura melihatnya dari segi akidah. Yang benar yang mana? Tidak ada yang benar salah di sini. Keduanya benar. Hanya karena penggunaan kacamata yang berbeda. Yang satu melihatnya dari akidah. Kalau bicaranya akidah, maka menjadi kesalahan. Tidak ketika mengucapkan
selamat pada agama lain atas hari rayanya, karena bicaranya akidah. Tapi kalau yang membicarakan ini adalah belum minanas, sudut pandangnya berbeda, maka menjadi kebolehan. Ada yang menarik atau mencari jalan tengah. Kalau rakyat jelata atau orang-orang seperti kita inilah yang bukan siapa-siapa, ya, atau pribadi personal, ya, tidak mewakili misalnya satu instansi, ya nggak usah lah mengucapkan, ya, kecuali pimpinan dari lembaga instansi pemerintah, pimpinan atau kepala negara, kepala daerah, menteri misalnya, atau pimpinan, ketua partai, ketua organisasi kemasyarakatan, masyarakat sipil, masyarakat madani, atau pimpinan suatu kelompok, kelompok masyarakat, suatu komunitas, boleh misalnya mengucapkan, ya, secara misalnya di media sosial atau dipublish, ya, dipublikasikan, ya, terpublikasi, semua orang tahu bahwa yang bersangkutan memberikan ucapan. Karena apa? Karena beliau atau dia presiden, dia pimpinan MPR, pimpinan DPR, dia ketua senat, atau dia rektor, dia dekan, ya, misalnya, atau dia ketua partai politik tertentu, dia menteri, dia gubernur, bupati, wali kota, itu menjadikan dia boleh misalnya. Ya, lebih baik mengucapkan itu daripada ketika malah jadinya menimbulkan rasa tidak enak di kalangan tertentu yang misalnya minoritas, maka mengucapkan. Tapi kalau rakyat jelata misalnya, tidak perlu lah, boleh nggak mengucapkan, misalnya mengucapkan secara personal di japri satu persatu, selamat, ya, atas misalnya selamat hari rayanya itu Waisak, ya, Natal dan sebagainya, tapi japri, sehingga tidak terlihat di media sosial secara umum. Itu jalan tengah, yang masuk di dalam jalan tengah. Tapi perbedaan antara Ummul Qura dan Al-Azhar adalah perbedaan antara ulama. Tidak bisa kita mengatakan salah yang mana, yang benar yang mana. Fikih atau syariat adalah produk manusia, bukan produk, itu produk para ulama, produk dari hasil penafsiran. Bisa salah, bisa terjadi perbedaan, banyak sekali perbedaan pendapat, perbedaan pandangan satu sama lain, sehingga tidak bisa kemudian kita saling menyalahkan dalam hal ini. Ini menjadi persoalan besar ketika saya perhatikan di media banyak komentar-komentar miring yang, ya, menyesatkan satu sama lain. Bahkan ada yang, ya, mengatasnamakan satu kelompok, ya, seolah-olah intelektual, intelijensia, tapi kelihatannya hanya menggunakan gaya bahasa olok-olok, ya, gaya bahasa olok-olok saja, tidak menghargai dan menghormati. Para ulama itu menghargai dan menghormati, tidak satu sama lain saling mengolok, apalagi sampai pada kekerasan fisik ataupun kekerasan wacana. Barangkali itu lebih tepat saya sampaikan di sini, karena mengingat pentingnya, ya, bangsa ini bisa menerima perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dalam persoalan fikih, persoalan syariat, ya, persoalan misalnya kayak kunut, masalah kayak kapan lebaran, kapan puasa, kemudian, ya, boleh nggak mengucapkan selamat hari raya agama lain, itu terus diperdebatkan dan kemudian akhirnya saling menyalahkan, saling menyesatkan satu sama lain. Padahal para ulama itu saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Ulama Ummul Qura kalau ketemu dengan ulama Al-Azhar, itu mereka saling menghormati, ya. Perlu diingat bahwa mereka saling menghormati. Para ulama Qum, Iran,
ketemu dengan ulama Ummul Qura, ketemu dengan ulama Al-Azhar, ketemu dengan ulama UIN Jakarta, Jogja, ulama-ulama NU Muhammadiyah, mereka saling menghargai, saling menghormati. Ya, dalam perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, ada perdebatan, dialektika, bukan polemik yang kemudian menjadi ada keinginan untuk memerangi satu sama lain.